Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Tidak ada anak cucu Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Beberapa hari ini viral ya istilah habaib, di mana ya memang banyak yang kemudian mempertanyakan setelah seorang kiai dari Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman, itu kemudian mengkritisi ya akan nasab habaib di Indonesia yang bersandar kepada Imam Ubaidillah. Nah, setelah peristiwa itu kemudian ya merembeslah kepada Wali Songo. Dan hal yang kemudian membuat kita tercengang adalah ketika Habib Bahar bin Smith mengatakan bahwa Wali Songo itu tak punya keturunan. Inilah yang betul-betul menimbulkan respon dari berbagai kalangan para ulama-ulama pribumi, khususnya mereka-mereka yang selama ini mengetahui dan diketahui sebagai keturunan Wali Songo. Mereka pun merespon tegas pernyataan daripada Habib Bahar bin Smith. Tidak sedikit kemudian itu meluruskan. Ya, kenapa? Karena sudah menjadi nalar umum. Kita ketahui bahwa Wali Songo ini itu berdakwah di Indonesia dan dia memiliki keturunan karena banyak menikahi para ya wanita-wanita pribumi, dan tidak sedikit itu adalah para bangsawan-bangsawan keraton. Artinya mereka ini punya keturunan. Dan inilah yang membuat ya situasi-situasi pemberitaan-pemberitaan yang memang harus ya ada perbandingan. Apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith ini tentu harus dilihat secara objektif, karena bagaimanapun juga nalar umum kita ya dari berbagai sejarah yang kita sering baca bahwa para Wali Songo itu punya keturunan. Nah, ada hal yang kemudian menarik ya, ini sebuah ulasan bagaimana Kesultanan Banten Sultan Ageng Tirtayasa itu diurai, dan ternyata bahwa mereka ini memiliki garis keturunan ya dari para Wali Songo. Artinya itu secara langsung telah mementahkan argumentasi Habib Bahar bin Smith. Untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana ulasan ya silsilah daripada ya pahlawan Banten ini yang bersusung hingga kepada ya Sunan atau Wali Songo ini Syarif Hidayatullah. Mari kita simak sama-sama. Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Gubro, mereka telah mengeluarkan surat, ini lembaga resmi, telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Nah, dari sinilah Bahar bin Smith salah memahami maksud yang dibaca. Karena Wali Songo adalah para syarif yang merupakan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang bukan dari Bani Alawi. Jadi para Wali Songo itu adalah dzurriyyah, anak cucunya Rasulullah SAW, tapi bukan dari Bani Alawi. Sehingga dinyatakan dengan jelas dalam silsilah Robitoh Alawiyah bahwa tidak ada anak cucu Wali Songo. Ini bukan berarti bahwa anak cucu Wali Songo sudah tidak ada, tetapi yang benar adalah anak cucu Wali Songo itu masih ada, dan bahkan sangat banyak sekali menyebar di seluruh Nusantara. Namun mereka semua anak cucu dari Wali Songo itu tidak diakui sebagai keturunan Bani Alawi. Mengapa? Ya karena mereka memang keturunan Nabi Muhammad SAW yang bukan dari jalur Bani Alawi atau yang disebut Ba'alawi. Sehingga jelas ya nggak mungkinlah kalau Wali Songo dan juga anak cucunya ditulis di dalam silsilah Bani Alawiyah, ya nggak mungkin. Oleh sebab itulah ini menunjukkan bahwa Bahar bin Smith telah salah di dalam memahami maksud apa yang dibaca, sehingga Bahar bin Smith mengira bahwa
anak cucu Wali Songo itu tidak ada. Padahal bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa keturunan anak cucu Wali Songo itu tidak masuk di dalam daftar silsilah Bani Alawiyah. Tidak. Tetapi anak cucu Wali Songo yaitu termasuk turunan Nabi Muhammad SAW dari jalur yang lain. Wali Songonya habaib. Nah, ini Bahar bin Smith juga salah lagi. Mengapa? Karena Wali Songo itu bukan habaib. Sekali lagi, gelar Wali Songo bukan habib dan bukan habaib, tetapi gelar Wali Songo adalah sayyid atau syarif, bukan habib, bukan habaib. Jam'u sayyidin asyad, jamaknya lafaz sayyid adalah asyad atau sadah. Jadi Wali Songo itu menggunakan gelar sayyid atau syarif, banyaknya yaitu sadah. Wa jam'u syarifin asyraf, jamaknya lafaz syarif yaitu asyraf atau syurafa. Jadi sekali lagi nih, Wali Songo bukan habib dan bukan dari golongan habaib. Mengapa? Habib dan habaib itu adalah istilah yang ditenarkan oleh Bani Alawiyah atau Bani Ba'alawi. Nah, tetapi Nagobatul Ashraf di sini telah disebutkan nasab keluarga Azamat Khan itu tidak ada dalam daftar, nggak diakui. Aduh, bagaimana sih Bahar bin Smith ini? Ya jelaslah, Azamat Khan atau Adomat Khan, Alu Adomat Khan atau Alu Adomah Khan adalah salah satu marga dari kabilah keturunan Rasulullah SAW yang bukan dari Bani Alawiyah. Sekali lagi, bukan dari Alawiyun, bukan Ba'alawi. Jadi Adomat Khan atau Azamat Khan atau Adomah Khan ini turunan Rasulullah SAW yang banyak tersebar di Asia Selatan dan Asia Tenggara, ya termasuk di Indonesia, di Nusantara, yang melahirkan para Wali Songo dan anak cucunya itu dari Adomat Khan. Nama Al-Adomat Khan berasal dari penggabungan dua kata dalam bahasa Urdu. Yang pertama Adomat, yang berarti mulia. Ini sebenarnya bahasa Arab ya, Adomat itu Adomat, mulia. Dan Khan sebuah gelar bangsawan dari India yang memiliki arti keluarga. Sehingga Adomat Khan atau disebut Azamat Khan artinya adalah keluarga mulia, yaitu keluarga dari keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Nah, terserahlah Bahar bin Smith mau ngomong apa saja, karena kurangnya ilmu pengetahuannya. Baru memiliki ilmu sedikit sudah keluar teriak-teriak, bahkan digemari oleh anak-anak muda yang masih hijau, belum ngerti apa-apa. Anak-anak muda banyak mengidolakan seolah-olah itu adalah singa podium, padahal tidak punya ilmu. Tapi ini bahaya sebenarnya, bahaya juga karena bisa berpotensi memecah belah persatuan dan mampu mencoreng nama baik para habaib yang lain. Karena masih banyak sekali, ribuan bahkan jutaan para habaib yang alim alamah, yang soleh dan solehah, gara-gara kelakuan segelintir orang, oknum orang yang senantiasa menjual nama habib, bisa berpotensi mencoreng nama baik, merusak nama baik para habaib yang lainnya. Ada habib palsu, berarti ada habib asli ya. Habibnya asli atau palsu? Mungkin pertanyaan itu muncul karena dua hal. Yang pertama, karena akhlaknya yang bersangkutan nggak benar, karena ilmunya nggak cukup sehingga orang nggak percaya. Ini ragu-ragu. Ini habib bener apa enggak? Bener apa enggak? Ya. Ya. Boleh masyarakat ngomong seperti itu haknya masyarakat untuk bertanya ya. Habib asli atau palsu? Nah, sekarang kita lihat ini ada video yang menyebar di medsos. Videonya mirip sih Bahar bin Smith. Apakah itu Bahar bin Smith atau tidak? Wallahu ta'ala a'lam biswab. Tetapi itu menunjukkan tidak sopan luar biasa.
Ada orang yang membawa kitab atau buku itu di depannya, tapi dia makan sambil menaikkan kaki. Ini kan kurang beradab. Kemudian ini juga ada adzan yang menyuruh ngajak jihad. Ini juga Masya Allah, ini kebodohan yang sudah disebarkan oleh oknum yang mengatasnamakan Habib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah. Cinta kepada ahlul bait, cinta kepada ahlul bait nggak bakalan datang dari orang-orang. Kalau ahlul bait jujur, lu cintain gue ya, lu mesti cinta sama gue, biarin gue mabok tapi lu mesti cinta sama gue, biarin gue nyeleweng tapi lu mesti cinta sama gue. Nah yang kayak begini ente bukan bikin orang cinta sama ahlul bait, ente bikin orang Islam bisa jadi murtad gara-gara ente. Ya, dari ulasan itu nampak jelas ya bagaimana ya runutan silsilah itu menggambarkan dengan sangat detail ya bagaimana Sultan Ageng Tirtayasa itu kemudian dia punya silsilah ya itu betul-betul bersambung, dan ini secara tidak langsung sebenarnya sudah membantah, mementahkan apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith, sehingga nampaklah sebenarnya bahwa Habib Bahar bin Smith ini kurang hati-hati ketika berbicara tentang Wali Songo. Padahal kita tahu bahwa Wali Songo ini itu jauh ya masanya itu telah melakukan proses dakwah mengislamkan Nusantara ini ya, dan itu telah menjadi sebuah peradaban yang dibangunnya ya, yang hingga hari ini kemudian kita bisa rasakan dan kita bisa saksikan. Dan tentu apa yang telah dibangun oleh para Wali Songo ini menjadi tugas kita dalam melanjutkan peradaban itu, dan itulah Nusantara yang kita kenal hari ini sebagai Indonesia. Kita tentu harus menghargai ya bagaimana para jasa-jasa para Wali Songo ini yang telah memulai dan membangun peradaban Nusantara yang sebelumnya belum Islam menjadi Islami, dan sejumlah statement-statement yang menyudutkan para keturunan Wali Songo harusnya kita hindari dan kita jauhi, karena itu akan menciptakan kerenggangan dan disharmonitas sosial. Kita berharap bahwa polemik ini ya sindir-menyindir terkait dengan habaib dan Wali Songo ini seharusnya harus disudahi dan harus saling merangkul bersama demi Islam di Nusantara ini. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.